Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika. Sebelum kita mulai, mari siapkan alat tulis, buku paket, serta buku tulis kalian ya. Kita awali video ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video ini. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Pada video ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah menyimak video ini, diharapkan siswa dapat melakukan dan menyelesaikan masalah terkait operasi hitung jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dari 2 atau lebih bilangan cacah. Materi dalam video ini berisi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi hitung campuran. Kita akan mempelajari satu persatu ya. Materi yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan ada dua jenis, penjumlahan tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Penjumlahan tanpa menyimpan, contohnya Ustadzah punya 2.235 ditambah 4.542 sama dengan berapa ya? Kita bisa menggunakan cara bersusun agar lebih mudah. Kita tulis dulu bilangan yang pertama, yaitu 2.235. Aturan dalam penjumlahan bersusun yaitu jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Maka kita harus meletakkan bilangan keduanya bersesuaian dengan nilai tempat bilangan yang pertama, yaitu satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Kemudian jumlahkan mulai dari nilai tempat yang terkecil. Nilai tempat yang terkecil yaitu satuan. Maka kita jumlahkan terlebih dulu satuannya, yaitu 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nilai tempat berikutnya yaitu puluhan. Kita jumlahkan puluhannya ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian nilai tempat ratusan, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Yang terakhir yaitu nilai tempat ribuannya, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi hasil dari 2.235 ditambah dengan 4.542 sama dengan 6.777. Mudah kan? Kita lanjutkan dengan penjumlahan dengan menyimpan. Contohnya, Ustadzah akan menjumlahkan 2.275 ditambah 3.486. Kita gunakan cara bersusun lagi ya. Aturan yang pertama, jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama.
Seperti tadi ya, maka kita tuliskan bilangan pertama dan bilangan keduanya bersesuaian nilai tempat masing-masing. Kemudian, kita jumlahkan dari nilai tempat yang terkecil, yaitu 5 ditambah 6. Nah, satuannya 5 ditambah 6 sama dengan 11. Maka kita tuliskan 1 yang belakang. Kita tuliskan satuannya dari 11. Dan satuan puluhan dari 11 kita simpan di atasnya angka puluhan, yaitu 7. Sehingga untuk penjumlahan puluhannya 1 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 16. Sama seperti tadi, berarti kita harus menyimpan. Kita tuliskan satuan dari 16, yaitu 6. Dan kita simpan nilai puluhan dari 16, yaitu 1. Di atas nilai ratusan dari bilangan yang akan kita jumlahkan. Untuk penjumlahan nilai ratusannya menjadi 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7. Tidak ada menyimpan ya untuk penjumlahan ratusannya. Kita lanjutkan ke penjumlahan ribuannya, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, hasil dari 2275 ditambah 3486 sama dengan 5761. Sekarang kita masuk ke materi pengurangan. Pengurangan ada 2 juga jenisnya, pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan meminjam. Pengurangan tanpa meminjam contohnya 4568 dikurangi 2243. Kita gunakan cara bersusun lagi ya. Aturannya, kurangi bilangan pada nilai tempat yang sama. Maka kita letakkan bilangan yang pertama yaitu 4562 dan bilangan keduanya bersesuaian nilai tempat dengan bilangan pertama. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Kemudian kita kurangi mulai dari nilai tempat terkecil. Maka satuan dikurangi dengan satuan. Satuannya yang pertama adalah 8, dikurangi satuan yang kedua, yaitu 3. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Kemudian puluhannya, 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kita lanjut ke nilai ratusannya. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Dan terakhir yaitu ribuannya, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Maka hasil dari 4568 dikurangi 2243 sama dengan 2325. Mudah kan? Kita lanjutkan dengan pengurangan dengan meminjam. Contohnya 5547 dikurangi 2839. Kita masih menggunakan cara bersusun ya. Kita tuliskan terlebih dahulu bilangan yang pertama dan bilangan kedua dengan bersesuaian nilai tempat masing-masing. Kemudian kita kurangkan dari nilai tempat yang terkecil, dari satuannya terlebih dahulu. Nah, satuan yang pertama adalah 7, dikurangi satuan kedua adalah 9. 7 tidak bisa dikurangi 9, maka kita harus meminjam dari puluhannya. Kita pinjam dari 4.
Maka 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, karena 4 adalah puluhan, maka satunya berupa 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 7 satuan sama dengan 17. Sekarang 17 kita kurangkan dengan 9. Hasilnya adalah 8. Kita lanjut ke pengurangan puluhannya. Puluhannya sekarang yang baru adalah 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kita lanjut ke nilai ratusan ya. 5 tidak bisa dikurangi 8, maka kita harus meminjam lagi dari ribuannya. 5 dikurangi 1, tinggal 4. Nah, 5 yang tadi di ratusan mendapat pinjaman menjadi 15. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Sekarang kita ke pengurangan ribuannya. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi hasil dari 5.547 dikurangi 2.839 sama dengan 2.708. Sekarang kita akan belajar perkalian. Perkalian lebih mudah menggunakan cara bersusun. Contohnya, tentukan hasil dari 56 dikali 8. Kita tuliskan bilangan yang pertama, yaitu 56. Bilangan keduanya kita letakkan bersesuaian dengan nilai tempat dari bilangan pertama. Karena 8 hanya satuan, maka kita taruh di bawahnya 6. Yang merupakan satuan dari 56. Sekarang kita kalikan ya. Untuk mengalikannya, kita mulai dari nilai tempat yang paling kecil, yaitu satuan. 6 dikali 8 sama dengan 48. Puluhan dari 48 kita simpan. 4-nya kita simpan, 8-nya kita tulis. Kita lanjutkan ke perkalian puluhan dengan satuan, yaitu 5 dikali 8. 8 dikali 5 sama dengan 40. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan simpanan yang tadi. 40 ditambah simpanan 4 sama dengan 44. Ini kita tuliskan di depan hasil 8 tadi menjadi 448. Jadi 56 dikali 8 sama dengan 448. Kita masuk ke materi pembagian. Pembagian juga ada dua jenis, pembagian tanpa sisa dan pembagian dengan sisa. Contoh pembagian tanpa sisa. Tentukan hasil dari 24 dibagi 2. Kita menggunakan cara bersusun lagi ya. Cara bersusun untuk pembagian yaitu cara porogapit. Kita tuliskan terlebih dahulu soalnya dalam bentuk porogapit. Bilangan yang dibagi ada di dalam, sedangkan bilangan pembaginya ada di luar. Jadi 24 ada di dalam dan 2 ada di luar. Langkah yang pertama, kita jalan dari puluhannya terlebih dahulu. Puluhannya yaitu 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Tuliskan angka 1 di atas. Kemudian kita turunkan ke bawah dengan mengalihkan 1 dikali 2 sama dengan 2. Kita tulis 2 sejajar dengan puluhannya ya. Kemudian kita kurangkan. 2 dikurangi 2 sama dengan 0, sedangkan 4 tidak ada pengurangnya, maka tinggal turun sisa 4. Kemudian 4 kita bagikan lagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan
2. Kita tulis hasilnya yaitu 2 di atas, di belakang angka 1. Kemudian kita turunkan lagi dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita tulis sejajar dengan angka 4 yang ada di atasnya. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Karena hasilnya 0, maka pembagiannya telah selesai. Jadi, hasil dari 24 dibagi 2 sama dengan 12. Selanjutnya, pembagian dengan sisa. Contohnya, tentukan hasil dari 45 dibagi 4. Kita gunakan cara bersusun, yaitu cara porokapit. Kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian langkah pertama, kita bagikan puluhannya, yaitu 4 dibagi 4 sama dengan 1. Tuliskan angka 1 di atas. Setelah naik, sekarang waktunya turun. Turun dengan menggunakan perkalian ya. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita tuliskan hasilnya sejajar dengan nilai puluhan. Kemudian kita kurangkan. Hasilnya sama dengan 5. Kemudian kita bagikan lagi. 5 dibagi 4 sama dengan 1 sisa 1. Kita tuliskan hasilnya 1 di atas, di belakang angka 1. Lalu langkah berikutnya, kemudian kita turunkan, yaitu dengan perkalian 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita tulis 4 sejajar di bawahnya angka 5. Kemudian kita kurangkan. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, karena 1 sudah tidak bisa dibagi 4, maka pembagiannya selesai, namun dengan sisa 1. Jadi, 45 dibagi 4 sama dengan 11 sisa 1. Selanjutnya, operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran, bisa terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam satu soal. Coba perhatikan berikut ini. Urutan pengerjaan dalam operasi hitung campuran, aturannya seperti ini. Coba perhatikan dulu contoh berikut ini. Ada soal 10 ditambah dalam kurung 15 dikali 3 dikurangi 16 dibagi 2. Nah, urutan pengerjaannya, jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Nah, dari contoh yang tadi, ada operasi hitung di dalam tanda kurung, yaitu 15 dikali 3. Maka, operasi tersebut kita kerjakan terlebih dahulu. 15 dikali 3 sama dengan 45. Untuk bilangan lain yang belum dioperasikan, kita tulis kembali, yaitu 10 ditambah hasil dari 15 dikali 3, yaitu 45, dikurangi 16 dibagi 2. Aturan yang kedua, dahulukan operasi perkalian atau pembagian daripada operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, aturan ini berlaku apabila tidak ada tanda kurung ya. Jika dalam operasi tersebut tidak ada tanda kurung, maka kita dahulukan perkalian atau pembagian daripada penjumlahan atau pengurangan. Maka di sini kita dahulukan 16 dibagi 2. Untuk
bilangan yang belum kita operasikan, kita tulis kembali. 10 ditambah 45 dikurangi hasil dari 16 dibagi 2, yaitu 8. Nah, aturan yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urut dari kiri. Maksudnya, jika dalam suatu operasi hitung campuran hanya terdapat perkalian dan pembagian saja, maka kalian kerjakan dari kiri ke kanan. Urut. Atau apabila dalam operasi hitung tersebut hanya terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan saja, maka kerjakan urut dari yang paling kiri. Perlu diingat, aturan ini juga berlaku apabila tidak ada tanda kurung, ya. Contohnya di sini 10 ditambah 45 dikurangi 8. Hanya ada operasi penjumlahan dan pengurangan saja. Maka kita kerjakan urut dari yang paling kiri, yaitu 10 ditambah 45. Sama dengan 55 dikurangi 8. Hasilnya yaitu 47. Sudah bisa dipahami anak solihah? Kalau belum, ayo kita simak contoh berikut ini. Contoh operasi hitung campuran. Tentukan hasil dari 150 dikurangi 20 dikali 4 ditambah 48 dibagi 4. Nah, pada operasi tersebut tidak ada tanda kurung. Hanya ada operasi pengurangan, perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Maka, kita selesaikan dari pembagian dan perkaliannya terlebih dahulu. Perkalian, jika ada operasi hitung pengurangan, perkalian, penjumlahan, dan pembagian dalam satu soal, maka kita dahulukan mengerjakan atau menghitung perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu. Berarti 20 dikali 4 dan 48 dibagi 4 dikerjakan terlebih dahulu. 20 dikali 4 sama dengan 80. 48 dibagi 4 sama dengan 12. Maka soal tersebut menjadi 150 dikurangi hasil dari 20 dikali 4, yaitu 80. Kemudian ditambah hasil dari 48 dibagi 4, yaitu 12. Nah, jika soalnya sudah berbentuk seperti ini, yaitu hanya pengurangan dan penjumlahan, maka kita kerjakan urut dari yang paling kiri, yaitu 150 dikurangi 80, sama dengan 70. Kemudian ditambahkan 12, sehingga hasilnya adalah 82. Jadi, hasil dari 150 dikurangi 20 dikali 4 ditambah 48 dibagi 4 adalah 82. Contoh kedua, yaitu apabila soal operasi hitung campuran dalam bentuk soal cerita. Kita baca dulu ya soal ceritanya. Ibu membeli 5 bungkus gula putih. Setiap bungkus berisi 500 gram gula putih. Jika ibu menggunakan 750 gram gula untuk membuat puding, berapa gram sisa gula ibu? Untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, maka yang pertama kita lakukan adalah menuliskan soal tersebut dalam bentuk operasi hitung. Di situ ibu memiliki 5 bungkus gula putih.
Setiap bungkusnya berisi 500 gram, maka 5 dikali 500. Kemudian ibu menggunakan 750 gram, maka dikurangi 750. Jadi, bentuk operasi hitung dari soal cerita tersebut yaitu 5 dikali 500 dikurangi 750. Jika sudah berbentuk seperti ini, barulah kita bisa mengoperasikannya. Ada operasi hitung perkalian dan pengurangan, maka yang kita dahulukan adalah operasi hitung perkaliannya, yaitu 5 dikali 500. Kita menggunakan cara bersusun untuk menghitungnya. 5 dikali 500. 5 dikali 0 sama dengan 0, 5 dikali 0 sama dengan 0, dan 5 dikali 5 sama dengan 25. Maka hasil dari 5 dikali 500 adalah 2500. Kemudian 2500 kita kurangkan dengan 750. Kita juga bisa menggunakan cara bersusun ya. Hasilnya yaitu 1750. Jadi, sisa gula putih milik ibu sebanyak 1750 gram. Mudah kan anak solihah? Untuk mengecek pemahaman kalian, silahkan kerjakan tugas berikut ini. Buka buku paket kalian halaman 31, latihan 3. Untuk soal yang A, kerjakan nomor 4, 5, dan 7 saja. Untuk soal yang B, kerjakan nomor 3 dan 4 saja. Tuliskan di buku tulis kalian ya. Jangan lupa untuk menggunakan cara penyelesaiannya agar bisa mendapatkan nilai maksimal ketika jawaban kalian benar semua ya. Ustazah tunggu hasilnya. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Jazakumullahu khairan sudah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Apabila ada kesulitan, silahkan hubungi Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.